kembali terhubung dengan Pak Suparman yang tadi sempat terputus. Pak Suparman, gimana jaringannya? Di-unmute dulu audionya, Pak Suparman. Ya, silakan Pak Suparman. Ya. Oke. Ya. Bisa dilanjutkan tadi Pak Suparman mengenai boleh, ya. bansos dan juga PPKM yang tadi sempat terputus. Silakan Pak Suparman. Ya, kalau kita mau bandingkan ya antara bagaimana sih bansos tahun 2020 dengan bansos yang sekarang, saya melihatnya ada perbaikan ya dari sisi distribusi. Dari sisi distribusi, kalau pengalaman di tahun sebelumnya itu tidak sesuai dengan realisasi dalam satu kelurahan, dalam satu RT, biasanya diusulkan sekian, yang dapat hanya sekian, tidak sampai, bahkan makanya masyarakat banyak ada yang tidak percaya juga tentang bansos lagi pada awalnya karena miskomunikasi gitu ya Pak Suparman. Ya? Miskomunikasi. Tidak, bukan miskomunikasi, tapi data yang diserahkan ke kantor kelurahan itu berdasarkan hasil pemetaan yang ada ternyata tidak semua terrealisasi. Sehingga ada ketidakpercayaan dari awal bahwa bansos begitu ya Pak Suparman bahasanya. Ya? Tidak sampai bantuannya ke masyarakat seperti itu. Tidak sampai. Data yang dikirim 10 yang diberikan hanya 4 dan seterusnya. Akhirnya ada pendataan kembali, masyarakat kesannya rada tidak percaya lagi gitu. Tetapi di tahun ini saya lihat agak bagus, agak ada perbaikan ya dari sisi pendistribusiannya. Karena saya lihat di beberapa kelurahan berapa yang didata itu juga sudah sampai saya lihat bantuannya sudah sampai di bantuannya. Nah itu sebenarnya merupakan salah satu ada perbaikan, tapi saya ada kekhawatiran nanti di akhir-akhir gitu ya, apalagi tadi disebutkan bahwa ada target bansos itu hanya sekitar 100.000 gitu ya, sehingga nanti ke belakang itu setelah nanti sampai pada angka itu nanti ada beberapa masyarakat yang merasa kenapa kok saya tidak dapat. Iya, ada kecemburuan. Nah di situ berarti agak bermasalah akhirnya karena ada target sekian, apalagi kalau kita bicara terkait dengan terdampak COVID gitu, ya siapa sih yang tidak terdampak pada kesempatan hari ini, sehingga ya hampir semua masyarakat merasa punya hak untuk mendapatkan itu. Namun ya pemerintah kota khususnya ya kemungkinan karena ada keterbatasan hanya menjangkau hanya sekitar angka 100.000 berangkat tadi disebutkan oleh Ibu Maya. Ya kemungkinan nanti di ujungnya itu yang nanti akan menjadi persoalan karena kalau bicara terhadap terdampak COVID, maka semua masyarakat merasa ya terdampak COVID. Cuma layanan bansos itu punya keterbatasan. Itu satu hal yang kemungkinan bisa akan terjadi di akhir-akhir. Nah, karena sekarang ini masih dalam proses pendistribusian, ya beberapa lokasi saya sempat lihat terkait dengan bansos ya masih sesuai dengan apa yang diusulkan ke kantor lurah, ya realisasinya ya hampir 100% terpenuhi. Kecuali ada beberapa saya lihat yang tidak karena dia double ya, ada dapat program lain, akhirnya itu tidak. Tapi itu bisa dipahami karena memang setelah informasinya itu jangan sampai ada yang double dalam penerimaan, ada ganda dalam penerimaan. Itu saja terkait dengan itu. Jadi kekhawatirannya adalah ke depan karena itu tadi masyarakat merasa ya punya hak karena semua masyarakat sekarang ini merasa menghadapi terdampak terhadap COVID. Sehingga ya dia harus menerima dong. Tapi kenapa kok dibatasi? Nah, itu bisa saja nanti muncul rasa-rasa ketidakadilan begitu ya. Berulang pasti nanti akan kambing hitamnya nanti kepada nanti keluarganya saja yang diberikan, yang dekat saja dengan pemerintah, belum lagi kalau dikaitkan dengan sukses yang beberapa lalu. Nah itu jadi rawan juga menjadi kritikan. Makanya yang harus hati-hati, perlu ada kejelasan, sosialisasi yang lebih mendalam agar supaya tidak miskomunikasi terhadap masyarakat. Minimal kriteria untuk bisa mendapatkan bansos ini siapa-siapa saja. Dan itu ada secara legal formalnya sehingga
tidak ada yang bisa dikambing hitamkan terhadap pendistribusian itu. Itu Baik. barangkali untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Suparman. Saya kembali ke Ibu Yeni Rahman. Ibu Yeni, kalau dari Dewan sendiri untuk fungsi pengawasan dan bisa memastikan dana bansos ini transparan dan juga tepat sasaran, dari Dewan sendiri seperti apa nih? Ya pastinya kami dari DPRD, kebetulan saya juga memang di Komisi D, pastinya nanti akan ada evaluasi, yang evaluasi rutin ya, yang pasti kita akan tanya sampai sejauh mana realisasi programnya itu, dan pastinya kita juga akan mendapat banyak sumber dari masyarakat. Dan saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Suharman ya. Iya, Ya, Suparman, ya. ini memang yang kita khawatirkan di ujung pemberian bansos itu. Kenapa sampai dikatakan bahwa hampir 100% terpenuhi? Karena memang yang ditargetkan itu sedikit. Kemarin saya sempat reses, ada keluhan dari beberapa kelurahan bahwa harusnya kuota untuk bansos itu tidak boleh disamakan. Jadi kuota itu harus berbasis berapa jumlah warga yang ada di wilayah tersebut. Jadi kenapa bisa terpenuhi? Karena memang targetnya sedikit. Iya. Nah, jadi itu tadi, semoga saja tidak ya, karena kita pastinya menginginkan bahwa kondisi Makassar itu selalu tetap dalam kondusif. Tapi memang harus ada langkah-langkah preventif untuk itu. Sebenarnya ketika di awal tahun COVID itu ya, yang pertama di 2020, kami itu sampai koordinasi dengan dinas sosial, kita sampai berhitung-hitung. Kalau asumsi kami pada saat itu, sebenarnya insya Allah bisa tercover. Karena kita berhitung berapa jumlah penduduk Makassar, terus kita kurangi dengan masyarakat yang memang dalam garis ekonomi yang sangat mapan, itu kita kurangi lagi dengan penerima manfaat, di angka 100.000 itu hampir bisa mencukupi. Cuman permasalahan yang kemarin adalah terjadi data ganda. Itu. Jadi data gandanya bagaimana istrinya yang dapat bantuan sosial, suaminya yang dapat bansos. Okay. Jadi double di situ. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara angka, kita harus lihat dulu berapa orang sih yang terdampak, berapa kakak yang terdampak, berapa kakak yang sudah dapat. Insya Allah itu mudah-mudahan dengan data yang bagus ini bisa kita minimalisir seperti itu. Jadi bansos ini kesan kelihatan bahwa sudah terpenuhi dengan baik karena dari awal targetnya memang yang sebenarnya tidak sesuai ekspektasi dari beberapa kelurahan. Barangkali itu. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Saya kembali ke Ibu Maya. Ibu Maya dari Dinsos Kota Makassar sendiri, untuk pengkategorian atau menentukan siapa yang berhak menerima dan tidak, dan ini setidaknya bisa mengobati tadi seperti kata Pak Suparman, adanya kecemburuan sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kok sebelah rumah dapat, sini saya tidak gitu. Nah, untuk pengkategoriannya dari Dinsos Kota Makassar sendiri seperti apa nih Bu Maya? Jadi begini, pertama terkait dulu dengan karena targetnya 100. Itu karena kemampuan dari APBD kita. Kita sih punya semua kalau bisa masyarakat Kota Makassar mendapatkan bantuan, tapi kembali lagi dengan kemampuan dari anggaran kita. Jadi 100.000 paket yang disiapkan oleh pemerintah kota. Kemudian siapa yang berhak dapat? Yang berhak dapat itu adalah diusulkan dari RT RW dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, tokoh PKK dan sebagainya untuk menilai siapa-siapa saja di RT RW mereka yang wajar untuk mendapatkan bantuan ini. Kemudian mereka mengirimkan datanya sampai ke tingkat dinas sosial, dan di dinas sosial di cleansing lagi datanya. Sehingga tidak terjadi double, sudah pernah menerima bantuan APBN, kemudian menerima lagi APBD. Jadi kita sandingkanlah. Jadi orang yang belum pernah menerima PKH, BST, dan BPNT, ini disandingkan. Juga dengan nomor KK-nya dan NIK-nya. Banyak juga yang kita temukan data-data bahwa dia
diusulkan dari kecamatan A, tapi ternyata dia juga terdaftar di kecamatan B. Ada juga yang seperti ini. Kemudian ada juga nomor NIK-nya mereka yang asal menulis NIK-nya mereka. Jadi ini juga tidak bisa karena kita juga dalam penyaluran distribusi ini menggunakan yang namanya Google Map. Jadi door to door. Jadi kita juga tidak mau bantuan kita ini tidak tepat sasaran. Makanya kita juga dalam hal penyaluran ini kita menggunakan Google Map untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang kita beri ini tepat sasaran dengan adanya berita acara, dengan difoto sesuai dengan lokasi tempat tinggal masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi datanya dari bawah divalidasi di tingkat dinas sosial, kemudian data-data yang salah atau yang keliru atau yang double kita kembalikan lagi ke kelurahan RT RW-nya untuk mereka melihat kembali bahwa kenapa sampai mereka tidak lolos verifikasi di tingkat atas. Bahkan kami juga menyarankan bahwa data-data tersebut hendaknya ditempel di kelurahan masing-masing supaya masyarakat mengetahui bahwa saya mendapat si ini tidak mendapat karena alasan-alasan ini sehingga dia tidak mendapat bantuan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Maya. Barangkali sedikit ya, saya tambahkan, sahabat nanti kelupaan ini. Ya, silakan Ibu ya. Jadi yang sudah disampaikan tadi Bu Maya bahwa sudah ada kriteria-kriteria yang melibatkan RT RW. Jika memungkinkan ini harus dibunyikan. Kriterianya itu apa? Jadi dipasang di kelurahan sehingga masyarakat ketika mereka protes dikasih baca saja. Kriterianya kalian memang tidak cocok Ya, seperti itu. syaratnya gitu. Karena kalau kita membahasakan kriteria ini kan masih abstrak. Ya. Yang seperti bagaimana kriterianya. Ya, walaupun kita menganggap bahwa kategori miskin itu bagaimana? Ya. Dengan penghasilan kah, dengan seperti apa, dan itu memang juga ditempel di kelurahan. Begitu masyarakat tidak tertera namanya, tidak mendapatkan bantuan, dan dia melihat di situ kriterianya, ya mereka tidak bisa ngomong pastinya. Nah, kalau saya sih usulnya bisa pemerintah kota sehingga kita bisa meminimalisir adanya kesenjangan pada masyarakat. Tapi ada kriteria tanda tangan di bawah itu.